Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat dan ceria ya. Pada video ini kita akan membahas mengenai strategi pemecahan masalah matematika atau dalam bahasa Inggris problem solving in mathematics. Namun sebelum lebih jauh membahas mengenai strategi pemecahan masalah matematika, ayo kita kenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 2F PGSD UMS yang beranggotakan Afifah Firdausi dengan NIM A510230260 dari kelas 2F. Perkenalkan, saya Nisrina Fatara Madina dengan NIM A510230275 dari kelas 2F. Perkenalkan, nama saya Anissa Konita Istiqomah dengan NIM A510230291 dari kelas 2F. Perkenalkan, nama saya Anna Arbadul Sharifah dengan NIM A510239136 dari kelas 2F. Perkenalkan, saya Humairah Ramadan dengan NIM A510239203 dari kelas 2F. Dalam matematika, terdapat strategi pemecahan masalah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Terdapat 9 strategi pemecahan masalah matematika, yaitu 1. Organizing data, 2. Intelligent guessing and testing, 3. Solving a simpler equivalent problem, 4. Acting it out or simulation, 5. Working backward, 6. Finding a pattern, 7. Logical reasoning, 8. Making a drawing, 9. Adopting a different point of view. Nah, pada video ini kita akan belajar lebih dalam mengenai strategi solving a simpler equivalent problem. Tapi sebelum itu, sebenarnya definisi masalah itu apa sih? Jadi, masalah berasal dari bahasa Yunani problema, yang berarti hambatan. Masalah akan menjadi masalah ketika ada kesulitan yang mendorong ke arah suatu resolusi. Artinya, seorang percaya bahwa pernyataan tersebut layak untuk dipecahkan. Jika tidak merasakan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan, maka tidak ada masalah. Masalah berkaitan dengan beberapa kendala atau tujuan yang sulit. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa strategi pemecahan masalah matematika atau problem solving in mathematics terdapat 9 strategi. Salah satunya adalah solving a simpler equivalent problem, atau dalam bahasa Indonesia, menyelesaikan masalah ekuivalen yang lebih sederhana. Solving a simpler equivalent merupakan salah satu strategi menyelesaikan masalah dengan mengubah permasalahan yang diberikan ke dalam permasalahan yang setara, yaitu dengan menyederhanakan angka-angka yang diberikan. Dalam beberapa kasus, soal yang lebih sederhana mungkin hanya melibatkan penggunaan angka-angka yang lebih mudah dikerjakan oleh siswa. Namun, bisa juga dengan mempertimbangkan kasus soal yang lebih sederhana. Setelah siswa menyelesaikan versi yang lebih sederhana, mereka dapat melanjutkan ke soal awal yang lebih kompleks.
Hal ini dapat mempermudah siswa dalam menyelesaikan masalah dan memberikan wawasan tentang bagaimana memecahkan masalah aslinya. Masuk ke contoh soal yang pertama. Jika 3 ayam dapat bertelur sebanyak 4 butir dalam 5 hari, berapa hari yang dibutuhkan 12 ayam untuk bertelur sebanyak 48 butir? Langkah yang pertama yaitu kita harus menempatkan 3 ekor ayam dalam satu kandang kecil. 3 ekor ayam ini akan bertelur sebanyak 4 butir dalam 5 hari. Kemudian kita diminta untuk menghitung 12 ayam dapat bertelur sebanyak 48 butir dalam berapa hari. Agar 3 ayam ini menjadi 12, maka kita harus mengalikan dengan 4. Sehingga kita membuat 4 kandang kecil untuk setiap 3 ayam dan jumlah ayamnya menjadi 12 karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Demikian juga dengan telur. Jika satu kandang menghasilkan 4 telur, maka 4 telur ini dikalikan ke 4 kandang, yaitu menjadi 16 telur dalam 5 hari. Nah, dari 16 telur ini harus dikali berapa agar menjadi 48? 16 dikali 3 akan menghasilkan 48. Jadi, 5 hari juga harus dikalikan dengan 3. Karena jumlah telur juga dikalikan dengan 3 agar menghasilkan 48. Sehingga 5 hari dikali dengan 3 sama dengan 15 hari. Jadi, 12 ayam membutuhkan 15 hari untuk bertelur sebanyak 48 butir. Contoh soal yang kedua, Mauri meletakkan 7 kubus berturut-turut, rapat satu sama lain. Kemudian, dia mengecatnya dengan cat warna merah. Setelah kering, dia memisahkannya. Dia memperhatikan bahwa permukaan kubus yang bersentuhan dengan meja tidak dicat. Begitu pula permukaan kubus yang bersentuhan satu sama lain. Berapa banyak wajah dari 7 kubus yang dicat? Langkah yang pertama yaitu kita harus menghitung banyak sisi dalam satu buah kubus. Satu kubus terdapat 6 sisi. Kemudian menjejerkan 7 buah kubus dalam satu deret yang sama dan sejajar. Nah, seperti yang ada pada gambar ya teman-teman. Karena terdapat 7 kubus, maka terdapat juga 7 sisi yang menempel pada meja, yaitu sisi bawah kubus. Nah, sisi bawah kubus ini bersentuhan dengan meja. Karena kubusnya itu ada 7, maka sisi bawah yang menempel juga ada 7. Kemudian, sisi antara satu kubus dengan kubus lain yang saling menempel itu ada 12, yaitu sisi kubus pertama, sisi kubus kedua itu ada 2, sisi kubus ketiga juga ada 3, kubus keempat, 5, dan 6 juga ada 2. Namun, untuk kubus yang ke-7 itu hanya ada satu sisi yang menempel dengan kubus lain. Sehingga jumlah seluruh sisi dikurangi jumlah sisi yang saling menempel pada meja dikurangi jumlah sisi yang saling menempel adalah 42 dikurangi 7 dikurangi 12 sama dengan 23. Jadi, jumlah wajah kubus yang dicat adalah 23. Beberapa peserta didik mungkin memperhatikan bahwa jumlah wajah yang dilukis dapat dicari dengan mengalihkan jumlah kubus dengan 3 dan penjumlahan 2. Hal ini dapat dinyatakan dalam format kalimat bilangan sebagai F sama dengan 3N plus 2, di mana F adalah jumlah sisi yang dicat dan N adalah jumlah kubus.
A simpler equivalent problem menjadi salah satu strategi yang kerap digunakan ketika menghadapi persoalan yang kompleks. Hal ini dikarenakan strategi penyederhanaan yang mempermudah peserta didik dalam menyelesaikan persoalan. Selain itu, a simpler equivalent problem juga membantu mengasah kreativitas peserta didik dalam menemukan alternatif penyelesaian masalah dan kembali menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Demikian tadi penjelasan terkait solving a simpler equivalent problem. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Kakak Kavi beli boneka T-Rex. Lebih besar T-Rex daripada orangnya. Ada persoalan yang kompleks. A simpler equivalent problem solusinya.